Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya para sahabat ahwanku. Semoga kalian dimanapun berada sukses selalu. Oh ya sobat, kali ini saya mau mewawancarai ya teman kita yang baru datang dari Indonesia. Dan ini dia ya teman saya, dan seragamnya itu sama Sapko. Cuman dia supir dalam kota, kalau bahasa Arabnya dahli, dan saya supir luar kota atau supir OTR lintas ya. Dan saya mau tanya sebenarnya proses kesini itu jadi bagaimana prosesnya ya? Oke, kenalin dulu ya, namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandi, asal dari Sukabumi, Jawa Barat. Dari Sukabumi, Jawa Barat ya. Dulu proses di PT itu berapa bulan di? Mungkin proses di PT itu beda-beda Pak. Ada yang cepatnya 1 bulan, ada yang 2 bulan, yang paling lama 3 bulan proses dari 3 PT bulan itu. ya. Untuk Itu masuk ke sini. persyaratan kesini itu apa aja dulu pas mau kesini tuh? Pertama kita ada pengetesan, Pengetesan. bawa bis ya. Ya, Habis misalkan kita lulus, kita langsung medikal. ya. Nah, dari medikal mungkin kita proses ke, kalau sekarang kan ada medikal, ada itu baru tuh, yang baru tuh ID. Jadi ID Kemenakernya itu kita harus mandiri, kita bikin online. Kalau sekarang nggak seperti dulu. Kalau sekarang lumayan agak prosesnya ribet lah ibaratnya. Kita dari Kemenaker itu kan jadi harus terdaftar, jadi Ya. mandiri gitu Pak. Nggak ada medical gamka itu, biasanya kan ada medical gamka. Itu enggak sih, cuman kita proses pembayarannya aja gampang itu. Tapi pas dulu kesini itu ditesnya tuh pakai mobil apa dulu dites kesininya tuh? Dulu pertama kalau saya pribadi sih pakai mobil bis Mercy itu, Mercy. Iya, Mercy kan biasanya kadang pakai Hiba Utama kalau saya dulu tuh. Saya Prima ingat Hiba sih, kalau nggak salah. Prima Putra kalau dulu Ya, pas kalau saya nggak salah masuk. Prima Putra, kalau nggak Prima salah ya. Putra ya, mungkin Ya, gitu ya. mungkin. Ya, pokoknya kayak gitu ya. Ya. Dan itu selama mulai daftar proses itu berapa bulan sampai terbang ke sini tuh? Kalau saya pribadi 2 bulan lah, kalau saya 2 bulan. ya. Berarti pas detik-detik udah calon TKI-nya sudah banyak sampai masuk gitu ya. Iya. Di mana itu dulu pernah masuknya di PT mana? Di PT DK, PT DK. DK Perkasa Adijaya. Jadi sobat ini ya, banyak yang nanya lowongan kerja di Sapo itu di mana. Nah, ini baru datang. Jadi di PT DK Perkasa Adijaya di jalan di Cipinang, Jakarta Timur ya. di Cipinang ya, bukan di Otista Raya ya. Bukan. Ada 2 kan, kalau Ya. di Cipinang itu kalau nggak salah tempat tidurnya ya, campnya ya. Kalau di Otista Raya itu kantornya kan, Iya. kalau nggak salah itu. Ya. Iya, di situ dari UKI arah ke Priok, nanti Ya, ketemu pokoknya pintu tol itulah, Cempaka Putih ya. Cempaka Putih. Ya. Kita langsung ke kiri. Kiri ya. Ya di situ, kalau nggak, setahu saya dulu di Ya, situ. tempat medikal saya juga di situ, pas lapas Cipinang. Di situ. Jadi prosesnya itu Lumayan beberapa tahap sih, ada medikal, terus ada pokoknya terakhirnya kan PAP. Kalau sekarang bukan PAP, kalau sekarang BPAP mungkin. Nggak tahu gitu. BPOP BPOP ya? itu terakhir, baru ada penerbangan. Dan saya sorry nih agak jauh lagi nanya ya, itu ongkosnya dulu habis berapa sini? Ya, lumayan juga sih Pak, tapi kan ada beda-beda. Perkiraannya gitu berapa? Ya kalau saya Dikit. pribadi sih lumayan, sekitar 18 juta kalau saya Jelas. pribadi. Oh, jadi Ada itu yang 20, dengar dia tergantung. sobat yang pengen tahu ongkos kesini itu berapa? Itu 18 juta mungkin Itu udah plus paling murah itu. plus paspor, Ya. plus bolak-balik sama Ya. makan ya, karena dia tempatnya jauh di Sukabumi sana. Jadi perkiraannya antara 20 juta ke bawah. Dan juga emang bener-bener kalau mau datang ke sini ya kalau bisa skill bis ya. Iya. Karena di sana tuh yang ngetesnya orang Saudinya ya. Kita ada mudirnya dari sana juga. Jadi kita nggak sembarangan gitu, nggak sembarangan Terus main datang ini ke Pak, sini. kita juga harus memiliki SIM B2 umum. Harus memiliki SIM B2 umum. Iya. Sekolah nggak masalah ya. Masalah. SD penting ada ijazah gitu ya. Ya. Dan setelah itu setelah sampai ke sini kerjanya dari sana dikasih tahu nggak bakal kerja di dalam kota? Sebenarnya ada sih, cuman ada Masih ATS, simpang siur. Cuman untuk kita itu kan pertama ditampung di Riyadh. Riyadh ya. Baru penempatan, Training. ada training Training lagi. Ya, training lagi. Jadi gini sobat ya,
dia tuh datang ke sini itu, jika Anda pengen tahu, kita tidak bisa menentukan dia bakal kerja di OTR atau di pariwisata atau di dalam kota. Yang menentukan kan perusahaan ya. Iya. Tiba-tiba kita mau ke dalam kota, tiba-tiba yang dibutuhkan banyak OTR, ya kita ke OTR. Jadi mana yang dibutuhkan banyak itu yang diambil. Kita juga nggak tahu ditempatkannya di mana. Ditempatkannya di mana nggak tahu. Soalnya Ya. kan ada yang kayak teman saya kan ada yang di Damam, kalau saya sendiri sekarang di Jeddah. Alhamdulillah lah. Jadi nih sobat, jika Anda mau daftar ke sini, kita tidak bisa menentukan di tempatnya di mana. Ada kadang kita yang maunya ke Jeddah ternyata nggak di Jeddah ya. Ada yang di Madinah, ada yang di Damam, ada yang baru yang di Taib ya. mungkin di Taib, tapi itu juga mungkin kalau kitanya bisa ngomongnya sama pengurus, atau kita bilang punya saudara atau gimana, mungkin ya kemungkinan tidak dipastikan juga bisa ke sini atau tidak, atau tempat di mana kerja kita itu tidak kita yang ingin itu harus ke situ, tidak mungkin bisa atau tidaknya itu masih tanda tanya, tergantung kitanya gitu loh ya. Kita nggak bisa nentuin saya harus kerja di OTR kayak saya kerja di Dahli juga kan, kita nggak bisa nentuin ya kan. Jadi semuanya yang nentuin pengurus. Jadi gitu sobat ya. Jadi ini saya sengaja bikin podcast abal-abal lah ala TKI. Jadi seperti itu. Jika Anda mau daftar ke sini, siapkan dulu skillnya disiapkan dulu ya, karena di sini juga proses dites ya pakai bis, juga mungkin dananya, dan utama adalah kesehatannya sobat. Itu paling utama adalah kesehatannya. Kalian pemainnya datang ke sini kalau tidak sehat otomatis ditolak kan. Mungkin kalau dites nggak lulus bisa diulang ya. Medikal yang menentukan itu ya, medikal. kalau medikalnya penyakitnya ampit nggak bisa diobatin, ya udah nunggu tahun depan. Jadi lowongan sapu itu, lowongan kerja tempat kami itu ya tidak tentu kan. Dan juga sekarang kan sapu itu kalau nggak salah itu sampai ke sini itu belum tentu KTP kita itu sapu kan. Ini saya tanya, KTP-nya apa? Kalau saya sapu. KTP-nya sapu ya. Iya kan ada yang dari Arko ya betul. Dan Nah, tuh. Jadi kita walaupun KTP-nya bukan sapu, walaupun ininya bukan sapo, tapi tetap kerjanya di sapo. Begitu sobat. Ini cuman cerita sekilas nanya ya. Kita nggak tahu sedalam-dalamnya tentang kantornya itu, tentang apanya itu saya itu tidak tahu. Taunya ini langsung aja nanya ke teman saya. Kalau untuk dalam-dalamnya sapo bagaimana sistemnya, bagaimana saya tidak tahu. Kalau setahu saya, sistem saya yang sudah mungkin agak lama di sini, gajinya itu pertama datang ke sini berapa? Kalau saya sih pertama datang dikasih 500 pertama datang hari itu langsung dikasih 500. Uang pinjaman apa? Ya katanya sih uang pinjaman lah 500 ya 500 ya. Terus yang kemarin saya datang tanggal 21, tanggal 4 itu udah gajian, saya dapat 577 real. Berarti di sini sebulan dikasih 500 pinjaman atau begitu datang itu kita begitu dikasih bulan depannya. Dan depannya saya kan datangnya tanggung bulan, saya dapat lagi tuh 700, dapat gaji lah intinya. Ya. Terus tanggal 21-nya lagi sekarang misalkan tetap full gaji gitu. Berarti sampai itu enak. Dulu lagi zaman saya prosesnya gimana ya? Gaji pertama dikasih gitu 150. Sekarang dia baru datang dikasih 500 1 bulan. 2 bulan kemudian dikasih lagi 700 sama perusahaan. Ketiga bulan kemudian dikasih 1.600. Jadi belum kerja, masih tahap proses jarak 3 bulan gajinya sudah 1.600. Lebih enak yang sekarang daripada saya dulu. Kalau saya dulu nggak kayak gitu, prosesnya sampai 5 bulan, hampir 6 bulan setelah Igoma datang baru dapat gaji. Itu dapat gaji full. Pertamanya nggak seperti ini. Jadi gimana setelah sampai ke sini itu pesan-pesannya apa? Silahkan buat yang masih mau kerja di sini, pesannya apa? Yang keras ngomongnya enggak apa-apa. Buat rekan-rekan yang minat ke Sapo atau ke Saudi ya, yang penting itu kita mentalnya juga harus kuat Pak. Kita itu harus ada mental. niat dari Indo itu kita niatnya apa, pokoknya kita harus sesuai, jangan sampai katanya kan banyak godaan katanya Pak, tidak katanya. Mudah-mudahan kita yang penting semangat, ada niat, dipersiapkan juga modalnya ibaratnya. Ya pasti bisa lah. Oke. Dan tahu kan di sini risikonya apa di sini?
Jangan dikira enak loh. Di sini orang baru banyak kamera loh sobat loh. Oh, Jadi kamera kamera itu kamera sabuk, kamera HP. Kadang juga kita kalau ya ada itu rezekinya kita mungkin penumpang ini yang komplain, tetap kita driver atau supir masih ada kenanya. Resikonya adalah kamera banyak. Jadi kalau jangan ngebayangin enaknya aja datang ke sabuk itu enak kerja gini. No, nih saya langsung ada di sini. Ada temen yang baru datang. Ya. Ini saya juga supir luar kota. Kamera di sini banyak. Itu aja penyakitnya. Kamera. Apalagi saya supir luar kota, kamera sabuk, kamera kecepatan. Nah, tapi kalau kita mikirin kayak gitu ya kita takut mulai ya. Iya. Tapi kan kalau dibanding untuk saya kelas supir itu ya, kalau mungkin nyari gaji segini bisa ya 5 juta gitu satu bulan gitu kalau kita udah apa namanya ya udah kerja normal 5 juta sebulan mungkin bisa kirim ya. Nah tapi kan kalau dibandingin kerja di Indonesia tetap ya pasti gedean di Indonesia dong. Kalau di Indonesia enaknya gimana? Dia satu hari 300 bahkan mungkin 500 dapat dia bisa pulang. Cuman di sini nggak enaknya gaji segitu jauh dari keluarga. Sebenarnya sama aja nggak di luar negeri ya nggak di Indonesia itu sama aja tergantung kitanya. Bedanya mungkin kalian di Indonesia kalau seorang supir bis yang cuman bis ekonomi atau bis lintas dia kan setahu saya mungkin nggak semuanya punya gaji ya kemungkinan kalau supir bandar juga atau saya nggak bisa ngebahas itu tapi saya pernah nyupir ya di perusahaan biasa gitu saya nggak berani sebutkannya kalau saya narik ya dapat komisi tapi kalau saya nggak narik ya saya tidak dapat duit. Nah kalau di sini narik tidak narik dapat gaji. Nah kalau narik juga dapat uang komisi alias uang jalan walaupun nggak seberapa tapi ya lumayan ya gitu aja. Nah jadi seperti itu ya sobat ya jika Anda pengen tahu jadi seperti itu yang kerja baru datang ini loh saya nggak bahas yang lain ini yang baru datang yang belum kerja masih training jalan gitu ya. Jadi pesannya saya buat kawan-kawan yang mau daftar ke sini adanya di PTDK ya. PTDK Perkasa Adijaya. PTDK di Perkasa Adijaya. Oke sobat terima kasih ya ini bincang-bincang simpelnya atau mungkin bincang-bincang ringkasnya bersama teman saya yang baru datang dari Indonesia berasal dari Sukabumi yang bernamanya Mas Pandi dan saya namanya Hidayat. Oke sobat terima kasih ya semoga video ini bermanfaat. Salam santun sukses selalu dimanapun kalian berada. Salam dari Wong Desa Sing lagi merantau. Assalamualaikum.